Insiden perundungan dan intimidasi pelajar oleh orang tua pelajar lain mungkin bukanlah kali pertama terjadi. Merasa berkuasa dan memiliki backingan atau kenalan orang kuat bisa menjadi salah satu faktor penyebab seseorang merasa wajar bersikap arogan. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi dan sebenarnya bagaimanakah aturan yang berlaku? Kita tergabung dengan Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat siang Pak Usman. Selamat siang. Pak Usman, terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita akan langsung bahas, Pak, dari background kasus perundungan dan juga intimidasi yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka ini merasa berkuasa. Ada indikasi juga tersangka memiliki bisnis dengan pejabat di bidang keamanan. Apa yang menjadi catatan Anda dan apakah hal ini wajar terjadi, Pak, di Indonesia khususnya? Ya, yang menjadi catatan kami, pertama, tindakan Ivan Sugianto terhadap seorang anak pelajar SMA atas nama penyelesaian bullying yang dialami oleh anaknya, itu tidak pantas, tidak patut, dan keterlaluan. Saya kira dengan memaksa anak untuk meminta maaf di depan orang tuanya, sambil bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti binatang, itu satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan saya kira langkah polisian mengambil tindakan penahanan, penangkapan terhadap yang bersangkutan, itu patut diapresiasi. Catatan yang kedua, tentu saja masyarakat bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, biasanya kalau kita lihat dalam banyak pengalaman, orang-orang yang merasa punya uang, merasa bisa membayar aparat atau bisa membayar preman, berlaku secara sewenang-wenang, berlaku secara arogan, merasa di atas hukum, dan seringkali mengambil tindakan main hakim sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang tercermin di dalam kasus tindakan Ivan Sugianto. Dalam kasus ini, kita diuntungkan oleh perkembangan media sosial dan perkembangan informasi yang cukup cepat, sehingga misalnya foto yang bersangkutan bersama dengan seorang anggota TNI atau dua orang anggota TNI bahkan itu beredar dengan cepat. Sehingga hal itu membuat banyak kalangan mendesak TNI juga untuk mengambil langkah-langkah yang sepatutnya. Bahkan saya pribadi hanya dalam hitungan jam menerima informasi tersebut, langsung menyampaikan kepada orang-orang di dalam lingkungan TNI, dan mereka merasa dipermalukan dengan tindakan seperti itu, lalu mereka mendorong segera ada tindakan. Jadi hal semacam ini tentu kita sering lihat, gitu. Dan bahkan sudah berulang kali kita melihat di mana orang menjadi sangat arogan di jalan raya atau di dalam menyelesaikan berbagai masalah, karena mendapatkan backingan dari aparat. Biasanya backingan ini dari perwira tinggi atau dari perwira menengah. Anggota-anggota TNI atau anggota polisi di tingkat bawah biasanya ya hanya diajak atau diminta oleh atasan. Dan mereka menghadapi problem kesejahteraan prajurit. Nah, akar masalahnya juga bersumber pada kesejahteraan prajurit yang belum secara sungguh-sungguh mendapatkan perhatian dari negara. Jadi kalau kita mau membenahi masalah ini, tentu pertama penegakan hukumnya, tidak boleh ada tebang pilih. Siapapun orang yang melanggar hukum bersikap arogan, mengambil tindakan main hakim sendiri, meskipun ia punya backing, harus ditindak secara hukum. Dan yang kedua, mencari penyelesaian atas sumber masalah. Kenapa anggota TNI atau perwira TNI terutama seringkali terlibat di dalam membacking pengusaha? Dalam kasus ini, pengusaha yang memang dikenal di Surabaya dan di Jawa Timur sebagai pemilik klub-klub malam di sana. Jadi saya kira relasi bisnis dengan backing politik, backing keamanan semacam ini harus diakhiri, harus segera diakhiri. Kalau tidak, perwira TNI, anggota TNI, perwira polisi, anggota polisi itu bisa memiliki loyalitas yang ganda. Pertama pada negara, yang kedua pada pengusaha, yang bukan karena nilai-nilai kebenaran, bukan karena nilai-nilai undang-undang atau sabta marga, tapi lebih karena nilai-nilai uang. Ini yang saya kira berbahaya bagi negara kita. Ya, jadi intinya apabila seperti itu bahayanya adalah ada transaksi jual beli. Dan kita berbicara juga tentang bisnis ini juga ya, Pak Usman. Sudah diatur juga sebenarnya dalam undang-undang. Untuk Polri ini sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2017, ini tentang usaha bagi Polri. Sebenarnya anggota Polri ini sejatinya diperbolehkan atau diperkenankan untuk membuka usaha atau bisnis sampingan, namun dengan batasan-batasan tertentu. Sedangkan untuk TNI ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 39, ini TNI dilarang terlibat bisnis sama sekali, tidak boleh. Lantas sebenarnya bisnis terselubung antara pengusaha dengan pejabat TNI Polri, bagaimana sejauh ini pengawasan dan juga penegakan terhadap aturan ini di lapangan, Pak? Atau masih ada tebang pilih atau bagaimana dari sudut pandang Anda, Pak? Sangat masih ada tebang pilih. Kasus terakhir ini adalah bukti
betapa tebang pilih itu terjadi. Meskipun akhirnya ditangkap, tentu itu kita bisa lihat sebagai hasil dari desakan masyarakat. Tanpa perkembangan penyebaran informasi itu di masyarakat dan desakan dari masyarakat melalui berbagai kanal media, tidak mungkin orang seperti Ivan ini bisa mengalami penangkapan semacam itu. Jadi saya kira perkembangan sampai sejauh ini kita harus berterima kasih kepada masyarakat, kepada mereka yang berani bersuara, berani menyebarkan informasi. Dan kita berharap keluarganya, terutama ibunya, ibu dari anak yang diminta untuk menggonggong dan bersujud, itu dapat segera dipulihkan kesehatannya, kejiwaannya, karena itu satu tindakan yang betul-betul membuat seorang ibu atau membuat siapapun itu sangat-sangat shock. Saya sendiri punya anak seusia sekolah, gitu ya. Saya pasti tidak akan bisa menerima, tentu bukan dengan membalas. Dan kekerasan terhadap anak tidak bisa dibenarkan. Siapapun orangnya, apalagi kalau ia merasa di atas hukum dengan memiliki backing, justru harus mendapat hukuman yang lebih berat. Baik, ya sependapat karena memang untuk kondisi yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur dalam kasus tersebut ada beberapa hal yang istilahnya menjadi sorotan, hal sepele sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik, sudah kekeluargaan, namun memang dari pihak sekolah ini melakukan penuntutan atau membuka kasus ini dalam bidang hukum untuk bisa memberikan efek jera mungkin ke depannya. Namun yang menjadi sorotan juga Pak Usman, kita akan membahas terkait bisnis yang terjadi antara TNI, Polri ataupun juga dengan para pengusaha. Dan ini mungkin praktik-praktik seperti ini masih terjadi dan bisa dibilang tidak terlalu terblow up. Dengan adanya kasus ini sudah muncul ke publik, akankah ini juga bisa menjadi warning bagi pemangku kebijakan untuk bisa lebih memberikan tindakan aktif untuk pencegahan ke depannya? Akankah seperti itu, Pak Usman, Anda melihat? Itu tidak sungkan-sungkan melaporkan dan menerima. Tindakan main hakim sendiri, arogansi, apalagi sampai melakukan kekerasan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia terhadap seorang anak atau seorang pelajar. Saya kira saya apresiasi juga buat SMA Gloria, mudah-mudahan mereka terus mendorong upaya hukum ini dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat sekolah-sekolah lain agar nilai-nilai hak asasi manusia, penghormatan pada siswa, penghormatan terhadap sesama, itu benar-benar ada di dalam lingkungan sekolah. Bagaimanapun lingkungan sekolah akan membentuk masyarakat kita, akan membentuk generasi muda kita ke depan. Kalau di sekolah mentoleransi tindakan yang seperti ini, saya kira sulit kita berharap ke depan siswa-siswa akan menjadi orang-orang yang menghormati hak asasi manusia, orang-orang yang... Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Usman Hamid untuk informasi yang Anda paparkan. Ini bisa menjadi paparan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih aware dan juga lebih speak up apabila ada kasus-kasus seperti ini. Terima kasih kami ucapkan Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu.